Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumayanti Nurwahida dengan NPM A1090247 dari Manajemen Pemasaran C akan mempresentasikan tentang analisis produk. Produk yang saya ambil yaitu iPhone dan Xiaomi. Apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran merupakan salah satu cara dalam mengenalkan produk kepada konsumen. Dan ini menjadi penting karena akan berhubungan dengan laba yang akan dicapai oleh perusahaan. Strategi pemasaran akan berguna secara optimal bila didukung oleh perencanaan yang struktur, baik dalam segi internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Kotler 2008, strategi pemasaran harus dibangun berdasarkan 3 langkah utama dalam pemasaran, yaitu STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Produk yang pertama yaitu Apple. Profil perusahaan yang dianalisis yaitu yang pertama, Apple merupakan sebuah perusahaan elektronik yang didirikan di tahun 1976. Perusahaan ini awalnya menyediakan dan mengembangkan komputer karena pada saat itu komputer sering dilirik oleh banyak orang perusahaan, sehingga Apple menjadi sebuah perusahaan dengan startup yang cukup baik. Perusahaan ini berfokus untuk menghasilkan alat yang menunjang aktivitas dan juga produktivitas dalam suatu perusahaan, sehingga perusahaan ini di zaman keemasannya menjadi acuan bagi perusahaan atau kantor-kantor yang membutuhkan alat-alat elektronik. Produk yang dihasilkan Apple. Produk yang dikeluarkan Apple pertama kali yang sangat populer adalah Macintosh. Komputer itu merupakan salah satu hal yang hebat pada zamannya. Dengan spesifikasi 8MHz pada saat itu dapat menunjang berbagai aktivitas dan produktivitas yang mendorong perekonomian dengan pesat. Dengan operating system buatan Apple sendiri dapat menggeser Microsoft dengan mudah di pasar elektronik. Lalu produk selanjutnya itu ada handphone. Smartphone besutan Apple ini merupakan Apple sangat menajai sektor smartphone. Karena dengan spesifikasinya yang ditawarkan sulit bagi perusahaan lain untuk menggeser Apple. Produk ini selalu sukses berada di atas semua produk lainnya, meskipun produk ini hanya dikeluarkan 1 tahun sekali dalam setiap dan hanya memiliki 2-4 varian. Hal ini menjadi keeksklusifan tersendiri bagi Apple untuk produk ini. Analisis strategi STP Apple. Yang pertama ada segmenting. Apple membuat brand mereka menjadi suatu brand premium dengan membuat segmentasi bahwa brand mereka berada di kelas atas karena selalu mematok dengan harga yang cukup tinggi untuk produk-produk yang mereka tawarkan. Yang kedua ada targeting yang membutuhkan smartphone untuk produktivitas. Target utamanya adalah owner dari suatu perusahaan atau CEO. Selain para CEO dan founder, ada salah satu target dari Apple yaitu content creator. Yang ketiga ada positioning. Apple di mata masyarakat akan terposisi sebagai brand kelas atas. Hal ini membuat Apple sangat pesat untuk mendapatkan keuntungan. Strategi diferensiasi yang dilakukan Apple yaitu hal yang membuat diferensiasi dari Apple dengan brand-brand sekelasnya adalah mereka memiliki nilai martabat yang ketika memilikinya. Bahkan produk elektronik yang ditawarkan Apple ini bisa dikategorikan sebagai aksesoris mahal yang menaikkan gengsi dari suatu strata masyarakat. Hal ini mendorong manusia yang memiliki tuntutan sosial dan terkadang membuat stigma di masyarakat bahwa ketika memiliki produk ini, maka akan tergolong ke dalam suatu kasta yang berbeda. Ini menjadi suatu perubahan besar yang dilakukan suatu brand elektronik terhadap strata dan kasta masyarakat. Apple juga menjadi dan memiliki loyalitas konsumen, kepercayaan konsumen, sehingga beberapa harga yang mereka patok untuk produk yang mereka luncurkan akan selalu ada konsumen yang membela untuk membeli produk mereka. Konsumen seperti ini perlu dibentuk dalam waktu yang cukup sulit dan lama. Lalu selanjutnya, mengapa Apple bisa bertahan di pasaran? Karena dengan loyalitas konsumen yang sudah mereka susun selama bertahun-tahun, membuat mereka memiliki suatu konsumen yang akan membeli produk
mereka, bahkan meskipun mereka mematok harga yang mahal dan tidak wajar. Ini menjadikan Apple bertahan di atas pasaran elektronik selama bertahun-tahun sehingga sekarang, dan juga sulit untuk dijatuhkan. Kasus repositioning semua ketika Apple merilis iPhone Gen 6 atau iPhone 6 di tahun 2015 pada tanggal 25 September 2015. Apple mencoba untuk melakukan suatu eksperimen terhadap masyarakat di mana Tim Cook saat itu mulai mematok harga produk ini dengan cukup mahal. Beberapa saat itu pasar mulai turun, namun dengan loyalitas konsumen dan yang ada membuat Apple melakukan repositioning brand menjadi brand kelas atas dan premium di kalangan masyarakat. Sejak saat itu, semua generasi iPhone setelahnya menjadi produk yang sangat mahal dan menjadi produk kalangan kelas atas. Lalu produk yang kedua adalah Xiaomi. Profil perusahaan Xiaomi yaitu sejak mengeluarkan ponsel pertama pada tahun 2010, Xiaomi terus melakukan inovasi perbaikan pada setiap seri ponsel pintar yang diluncurkan. Pada tahun 2011, Xiaomi Mi One yang dilengkapi OS MIUI yang mirip TouchWiz, Samsung, dan iOS, Apple berhasil mendapatkan hati masyarakat. Perusahaan Xiaomi terus bergerak memproduksi ponsel pintar dengan teknologi kekinian. Tahun 2012, mereka meluncurkan Xiaomi Mi 2, dan ponsel tersebut berhasil terjual 10 juta unit pada 24 September 2013. Sebuah pencapaian luar biasa untuk sejarah perusahaan Xiaomi yang baru saja berdiri 2 tahun. Lalu, perusahaan Xiaomi terus melakukan pergerakan yang cukup signifikan dengan melakukan pemasaran yang luas di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Tak hanya menjual produk ponsel pintar saja, sejarah perusahaan Xiaomi telah mencetak banyak produk teknologi kekinian seperti skuter listrik, smart TV, dan handphone. Produk yang dihasilkan Xiaomi diantaranya adalah ponsel, Mi Pad, MIUI, Mi Wi-Fi, Mi TV, Mi Box, Mi Cloud, Mi Talk, Mi Power Bank, Mi Band, Mi Air Purifier, dan Mi Action Cam. Strategi STP yang dilakukan Xiaomi yaitu pertama ada segmenting, yang kedua ada targeting, dan yang ketiga ada positioning. Strategi diferensial yang dilakukan oleh Xiaomi yaitu hal pertama yang bisa dipelajari dari kesuksesan Xiaomi adalah strategi hunger marketing. Hunger marketing bisa dikatakan sebagai cara sebuah perusahaan yang membawa produknya ke pasar dengan harga yang sangat menarik atau murah sehingga memikat pelanggan yang potensial. Kemudian perusahaan tersebut akan membatasi pasokan produknya. Strategi ini memang telah dilakukan oleh Xiaomi dan ternyata begitu sangat berhasil. Banyak pembeli potensial akhirnya melirik Xiaomi daripada merek lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.